Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke, kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Karismata Kids. Sekarang persiapkan diri kalian, boleh duduk di tempatnya masing-masing. Ambil posisi yang paling nyaman. Sekarang kita mau memuji Tuhan, jadi sebelumnya kita berdoa dulu. Kalian lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yeay, sekarang kita mau memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kakak ajak bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa kak? Di dalam luar atas bawahku selalu Benar. senang. Pakai gerakan ya, kita mau nyanyi. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Sejak Yesus datang dan tebus dosaku. Di dalam luar atas bawahku selalu senang. Dan sekarang kita memujikan kamu memang istimewa. Yang belum tahu gerakannya bisa jadi kakak-kakak ya. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depan. Sekali lagi, kamu memang istimewa. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sanggup Dia di dalam hatimu, Dia jaminan masa depanmu. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini kembali lagi kita mau mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ngajak kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Siapkan posisi yang terbaik, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Dan kami setia selalu mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang udah masuk sekolah? Nah,
Pastinya yang udah sekolah nih tahu kalau di sekolah itu kan punya peraturan ya. Siapa yang di sini di sekolah nggak punya aturannya? Jadi terserah dia mau pakai bajunya bebas. Jadi nggak perlu tuh pakai seragam sekolah. Atau di sekolahnya nggak perlu pakai sepatu. Jadi pakai sendal jepit nggak apa-apa. Atau di sekolahnya adik-adik berangkatnya misalnya nih masuknya jam 7. Tapi berangkatnya jam 10 nggak apa-apa. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada kan? Pasti semua sekolah punya peraturannya. Pasti semua sekolah punya tata tertibnya. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang khotbah di bukit. Adik-adik tahu nggak khotbah itu apa? Khotbah itu artinya adalah seperti pengajaran. Jadi, di mana waktu itu Yesus memberikan pengajaran kepada murid-murid dan kepada orang-orang banyak. Nah, waktu zaman dahulu, waktu Yesus berjalan-jalan, dia selalu dikerumuni oleh orang-orang banyak. Jadi orang-orang banyak itu selalu mengikuti Yesus kemana-mana. Jadi Yesus selalu memberikan mereka pengajaran. Dan pada waktu itu kebetulan Yesus sedang menaiki bukit dan di sana orang-orang banyak sekali mengerumuni Yesus. Dan lalu mereka mendengarkan Yesus mengajar mereka duduk diam, mereka mendengarkan, mereka selalu mengikuti apa yang Yesus katakan. Nah, hari ini kakak pengen adik-adik juga duduk diam dan dengar-dengaran, siapkan telinganya, kita mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelumnya kakak mau minta kita siapkan Alkitab kita. Siapa yang udah bisa baca nih? Kalau adik-adik yang sekolah pastinya udah bisa baca kan? Siapkan Alkitabnya. Kalau adik-adik nggak punya Alkitab, coba minta sama papa mamanya. Pa, mana Alkitab? Aku mau baca Alkitab nih, mau sekolah minggu gitu ya. Oke. Adik-adik sekarang sudah ambil Alkitabnya? Sekarang kita mau buka Alkitab kita dalam Matius. Matius itu dekat apa sih Kak? Matius itu sebelumnya Markus, sesudahnya Malaki. Jadi Matius itu perjanjian baru ya, Alkitab di perjanjian baru. Kita buka Matius pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai 12. Nah, kita mau baca sama-sama ya. Kakak mau baca ini, jadi adik-adik juga di rumah harus baca juga dan lihat Alkitabnya. Oke, perikop di atas mengatakan bahwa khotbah di bukit atau ucapan bahagia. Ayat yang 1, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang empunya kerajaan sorga. Ayat yang keempat ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ayat yang ke-10 ya sekarang. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka layak empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga yang telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, hari ini kakak mau menceritakan tentang 9 peraturan. 9 peraturan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu kepada murid-murid dan kepada orang-orang banyak. Nah, adik-adik, setiap peraturan itu kan harus ditaati ya. Jadi kalau adik-adik yang udah sekolah
Adik-adik berarti harus menaati peraturan sekolah. Kalau adik-adiknya di rumah, misalnya orang tuanya bikin peraturan, jadi adik-adik juga harus mengikuti peraturan yang ada di rumah. Misalnya jam 9 itu harus sudah tidur. Papanya bilang, jam 9 pokoknya harus sudah tidur ya. Jadi adik-adik juga harus tidur. Jadi setiap peraturan harus ditaati. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang 9 peraturan atau ucapan bahagia. Atau khotbah Yesus di bukit, atau pengajaran Yesus di bukit. Ada 9 hal. Kita mau belajar satu-satu ya. Kita mau ulang lagi nih dari ayat yang ketiga tadi. Ayo baca lagi Alkitabnya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Loh, kok miskin kok bahagia sih Kak? Pasti ada yang mikir gitu. Di sini maksudnya berbahagialah orang yang miskin adalah ketika adek nggak punya apa-apa, misalnya adek nggak punya uang jajan nih, atau adek sedang sakit nih, misalnya adek sedang memerlukan sesuatu, tetapi adik-adik kalau sedang membutuhkan sesuatu, sedang nggak punya uang atau nggak punya apa-apa, tapi adik datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, itu disebut berbahagialah kalian, karena kalian adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Walaupun kalian nggak punya apa-apa, walaupun kalian nggak dikasih uang jajan nih sama mama papanya, tapi harus tetap berbahagia karena kalian percaya Tuhan pasti mencukupi kalian. Nah, yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Loh Kak, kan lagi sedih gitu. Kok harus berbahagia? Nah, maksudnya di sini adalah waktu ada lagi sedih, waktu ada lagi misalnya nih, misalnya didorong sama teman kalian, dipukul teman kalian, atau kalian sedih karena teman-teman kalian ngoloin kalian, atau teman-teman kalian cuekin kalian, atau habis dimarahin sama mama papanya karena nakal gitu ya. Terus kalian jadi sedih, sedih sekali hatiku. Nah, maksudnya berduka cita itu adalah sedih hatinya. Kalian harus bergembira kalau kalian tetap meminta pertolongan dari Tuhan, kalian mengandalkan Tuhan, karena kalau adik-adik di dalam Tuhan, maka adik-adik akan dihiburi oleh Tuhan. Jadi jangan sedih-sedih terus ya. Jadi kalian pasti akan dihibur oleh Tuhan kalau kalian dekat sama Tuhan, kalau kalian anak-anak yang dengar-dengaran sama Tuhan. Nah, ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Maksudnya apa Kak? Di sini yang ketiga, ucapan bahagia yang ketiga adalah orang yang lemah lembut. Pasti ada udah tahu kan lemah lembut apa? Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang orangnya baik hati, tidak tinggi hati, tidak sombong, dia lemah lembut, dia baik kepada semua orang. Jadi kalian harus berbahagia karena orang yang seperti itu Tuhan kasihi, Tuhan sayang, dan kalian adalah orang-orang yang Tuhan cintai. Nah, yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Maksudnya di sini adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, orang-orang yang selalu ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, orang yang selalu suka mendengarkan cerita firman Tuhan, orang yang selalu suka sekolah minggu. Nah, kalian harus berbahagia karena Tuhan mengasihi kalian. Nah, di sini ayat yang ketujuh, berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang murah hati itu apa sih Kak? Orang yang murah hati itu orang yang baik, orang yang tidak sombong. Orang yang murah hati itu orang yang mau berbagi maksudnya. Jadi kalau misalnya adik-adik di jalan ketemu orang-orang yang membutuhkan, kalian beri kepada mereka. Nah, itu adalah orang yang murah hati, orang yang baik hati. Kalian harus berbahagia karena orang-orang seperti itu, orang-orang seperti kalian akan dikasihi oleh Tuhan. Nah, lanjut lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini suci hati itu adalah bersih hatinya. Jadi mereka selalu bersih hatinya, mereka selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka selalu mengikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan berbohong,
mereka tidak berbohong. Kalau Tuhan bilang jangan memukul sesamanya teman, dia melakukannya. Nah, itu adalah orang-orang yang bersih hati, yang tidak melakukan kejahatan sama teman-temannya atau sama orang-orang di sekelilingnya. Itu disebut orang-orang yang baik. Jadi kalian harus berbahagia, oke? Karena orang-orang seperti itu akan dikasihi oleh Tuhan juga. Nah, seterusnya ayat yang ke-10. Ayat yang ke-9, ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, membawa damai ini apa sih, Kak? Jadi, berbahagialah kalian jika kalian misalnya di tempat orang-orang yang ramai atau sedang berkumpul nih sama teman-temannya. Terus kalian ini selalu melakukan kebaikan, selalu membawa kedamaian, tidak bikin masalah atau sebaliknya, ketika kalian ngumpul sama teman-temannya, terus teman-temannya marah bilang gini, ih kok ada dia sih, dia kan suka ribut, suka bawa masalah gitu ya. Nah, orang kayak gitu tidak disebut anak Allah, tapi sebaliknya kalau orang-orang yang membawa damai, selalu memberikan kebahagiaan kepada teman-temannya, selalu membawa kebaikan kepada teman-temannya, mereka adalah disebut anak Allah. Jadi kalian yang sudah melakukannya, kalian ada anak-anak Allah yang dicintai oleh Tuhan. Oke, selanjutnya yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala kejahatan. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikianlah juga yang dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, maksudnya apa sih, Kak, ini? Kok kalau kita dianiaya kok harus berbahagia? Kan kalau dianiaya sakit hati, kalau dianiaya sakit, Kak. Nah, di sini maksudnya adalah kalau kalian misalnya kalian dijauhi sama teman-teman kalian atau kalian diolok-olok sama teman-teman kalian karena mungkin kalian mungkin karena kalian mencintai Tuhan atau kalian mengikuti Tuhan karena kalian orang Kristen. Jadi jangan sedih, gak apa-apa, biarin aja mereka misalnya ngolokin kita, gak apa-apa. Mereka misalnya benci kepada kita, gak apa-apa, karena upah kita besar di surga, karena kita adalah kepunyaan Tuhan, kita adalah anak-anaknya Yesus, orang-orang yang dicintai Yesus, orang-orang yang dikasihi Yesus. Oke adik-adik, itu tadi adalah ucapan berbahagia, ucapan bahagia yang Yesus ajarkan pada waktu itu. Nah, hari ini kakak juga mau ngingatin kepada kita harus berbahagia. Dan ingat ya, dibaca lagi ya Alkitabnya tadi dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-1 sampai 12. Adik harus baca lagi ya. Nah, hari ini juga kita mau baca ayat hafal kita. Ada yang ingat ayat hafalannya minggu lalu? Nah, sudah dihafalkan belum? Hari ini kita mau ngafal ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 5 yang terdapat dalam bacaan kita tadi ya. Kita sudah baca tadi Matius 5 ayat yang ke-8 yang berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Oke, adik-adik, jadi dihafal ya ayat hafalannya. Jangan sampai lupa loh ya, jangan sampai gak hafalin. Kakak pengen tahu siapa yang hafalin setiap minggu dan siapa yang gak ngafalin. Oke, jadi kalau kalian yang hafal, jangan lupa ditulis di kolom komentarnya ya. Kakak mau tahu dong siapa adik-adik yang di sini suka rajin menghafal ayat hafalannya. Nah, oke adik-adik, kakak udah selesai cerita tentang kebenaran firman-Nya dan kita semua sudah tahu tentang pengajaran Tuhan, peraturan yang harus kita taati. Dan adik-adik harus taati ya ucapan bahagia dari Tuhan atau pengajaran dari Tuhan.
Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menutup sekolah minggu kita pada hari ini. Siapkan hatinya, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis ya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengarkan tentang pengajaran-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Mampukan kami untuk terus setia melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.